Assalamualaikum dan halo semua sahabat seni. Selamat datang kembali di channel Zahida Painting, ruang berbagi inspirasi, teknik, dan keindahan dalam dunia seni lukis yang penuh warna. Terima kasih sudah terus setia bersama kami di setiap video, dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat berkarya. Di video kali ini, kita akan masuk ke tahapan awal yang sangat penting dalam proses melukis, yaitu membuat pola dasar dan melakukan teknik blok warna. Tahap ini seringkali dianggap sederhana, padahal justru disinilah fondasi dari keseluruhan hasil karya kita dibangun. Pertama, kita akan mulai dengan membuat pola atau sketsa awal, yang berfungsi sebagai panduan bentuk dan komposisi gambar. Pola ini bisa dibuat dengan pensil atau langsung dengan kuas tipis, tergantung pada media yang digunakan. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kepekaan visual agar proporsi gambar bisa seimbang dan presisi. Setelah pola selesai, kita akan lanjut ke tahap blok warna, yaitu memberi warna dasar pada bagian-bagian tertentu dari gambar secara merata. Teknik ini akan membantu kita dalam menentukan pencahayaan, kedalaman, dan harmoni warna sebelum masuk ke detail. Biasanya, warna yang digunakan pada tahap ini adalah warna-warna utama atau netral, yang nantinya bisa dipadukan dengan gradasi atau tekstur tambahan di tahap akhir. Nah, melalui tutorial ini, kami ingin berbagi cara yang paling praktis dan mudah diikuti, baik untuk pemula maupun yang sudah terbiasa melukis. Dengan langkah demi langkah yang jelas, harapannya teman-teman bisa lebih percaya diri dalam memulai sebuah karya, dan tentunya menikmati setiap prosesnya. Jadi, jangan lupa siapkan peralatan melukis kalian, seperti kuas, cat, dan media lukis yang ingin digunakan. Pastikan juga tempat melukisnya nyaman, karena kita akan berkreasi bersama dengan penuh semangat dan cinta pada seni. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan menjadi sumber inspirasi baru bagi kalian semua. Baik, sobat kreatif. Sekarang kita akan mulai ke langkah pertama, yaitu membuat pola bunga beserta daun-daun di sekelilingnya. Untuk memulai, pastikan media lukis kalian sudah siap, entah itu dompet kulit, tas kanvas, atau media lainnya. Gunakan pensil tipis atau kuas kecil dengan cat warna muda agar garis pola mudah disesuaikan atau dihapus jika perlu. Kita mulai dengan bentuk dasar bunga. Buatlah lingkaran kecil di bagian tengah sebagai pusat bunga. Lalu, dari titik pusat tersebut, gambar mahkota bunga satu persatu dengan bentuk setengah oval atau seperti lengkungan huruf C yang mengelilingi inti bunga. Usahakan susunan mahkota bunganya bertumpuk secara natural, dari kecil di tengah lalu membesar ke arah luar, mengikuti bentuk spiral. Ini akan memberikan kesan bunga yang mekar secara alami. Setelah pola bunga utama terbentuk, lanjutkan dengan menambahkan beberapa daun di sekitar bunga. Biasanya daun berbentuk lonjong dengan ujung agak runcing dan tepian bergerigi halus. Gambar 2-4 daun besar di sisi kiri dan kanan bunga, lalu tambahkan beberapa daun kecil di bagian bawah untuk memberi keseimbangan komposisi. Perhatikan arah tumbuhnya daun. Usahakan agar pola daun menyebar secara dinamis namun tetap proporsional terhadap posisi bunga utama. Ini akan memberikan kesan alami dan seimbang pada tampilan akhir lukisan. Jika ingin menambahkan ranting halus atau tunas kecil, bisa digambar sebagai garis lengkung tipis yang menghubungkan bunga dengan daun, atau tumbuh dari sisi daun sebagai variasi tambahan. Pastikan pola yang sudah kita buat cukup jelas, tapi tetap ringan agar tidak mengganggu saat pewarnaan nanti. Jika perlu, pertegas garis dengan kuas tipis setelah pola dirasa sudah pas. Setelah semua pola selesai, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, blok warna dasar pada bunga dan daun. Yuk, lanjut ke langkah selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu blok warna dasar menggunakan warna putih, dan kita akan memulainya dari bagian tengah bunga. Pertama-tama, siapkan cat warna putih yang cukup kental namun tetap lembut saat diaplikasikan. Gunakan kuas ukuran kecil atau sedang dengan ujung lancip agar mudah menjangkau lekukan mahkota bunga. Mulailah dari bagian paling dalam, yaitu inti bunga. Oleskan warna putih secara perlahan mengikuti arah bentuk mahkota bunga yang melingkar keluar. Usahakan sapuan kuas mengikuti alur mahkota bunga, dari dalam keluar, agar warna dasar ini bisa membentuk pondasi volume dan arah bunga sejak awal. Setelah inti selesai, lanjutkan ke mahkota bunga yang lebih luar. Blok warna putih pada setiap mahkota bunga satu persatu, dan beri sedikit jarak antara tengah bunga dengan mahkota bunga serta tetap menggunakan arah kuas yang mengikuti bentuk alami bunga. Warna putih ini akan menjadi dasar yang membantu warna selanjutnya lebih menyala dan tampak hidup, terutama jika nanti kita padukan dengan warna-warna gradasi seperti merah, pink,
atau ungu. Jangan lupa, pada bagian yang telah diblok dengan warna putih jangan sampai ada permukaan kain yang terlihat dan harus tertutup merata dengan cat putih. Hal ini untuk menciptakan kesan dimensi dan memberi ruang untuk gradasi warna saat kita masuk ke tahap shading atau pemberian warna utama. Lanjutkan satu persatu blok warna pada tengah bunga, mahkota bunga, dan daun hingga seluruh pola tertutup warna putih. Lakukan dengan perlahan dan jangan terburu-buru sehingga memberikan hasil yang lebih baik serta maksimal. Setelah bagian pertama dari mahkota bunga berhasil diblok, kita lanjutkan dengan menyelesaikan seluruh bagian mahkota yang tersisa menggunakan warna putih. Pada tahap ini, penting untuk menjaga konsistensi sapuan warna agar seluruh kelopak tampak seragam dan rapi. Meskipun warna putih terlihat lembut dan netral, justru disitulah letaknya keistimewaan dan tantangannya. Karena warna ini sangat mudah memperlihatkan ketidakteraturan atau noda jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Bloklah bagian demi bagian dengan alur yang teratur. Sebaiknya mulai dari sisi kelopak yang paling jauh dari tangan dominan, agar area yang sudah diwarnai tidak tersentuh dan tetap bersih. Gunakan tekanan yang stabil saat mengisi ruang kelopak, jangan terlalu kuat agar tidak meninggalkan lapisan tebal atau goresan. Arahkan sapuan warnamu mengikuti bentuk lengkung kelopak agar hasil akhir tampak lebih alami dan halus. Perhatikan juga pencahayaan sekitar saat bekerja dengan warna putih. Karena putih cenderung memantulkan cahaya, kamu mungkin perlu sesekali menggeser posisi kertas atau badanmu agar bisa melihat dengan jelas area yang sudah terwarnai dan mana yang belum. Ini penting agar tidak ada bagian yang terlewat atau tidak merata. Seiring kamu memblok kelopak satu persatu, perhatikan keseluruhan komposisi. Warna putih ini akan menjadi dasar atau latar utama dari mahkota, sehingga pastikan warnanya tidak bercampur dengan warna lain, terutama jika ada bagian-bagian sekitarnya yang menggunakan warna lebih gelap. Jika menggunakan media seperti cat atau pensil warna, pastikan ujung alat selalu bersih agar hasilnya tetap terang dan bersih. Ketika seluruh bagian mahkota sudah selesai diblok dengan putih, periksa kembali dari sudut ke sudut. Jika ada bagian yang tampak kurang padat atau tidak merata, tambahkan dengan lembut hingga warnanya seimbang. Hasil akhirnya harus terlihat bersih, terang, dan menyatu dengan keseluruhan bentuk bunga. Tahap ini mungkin tampak sederhana, tapi justru membutuhkan ketelatenan yang tinggi. Warna putih tidak hanya memberi kesan ringan dan elegan, tapi juga menonjolkan kemurnian dan kesan alami dari bunga itu sendiri. Dengan menyelesaikan bagian mahkota secara penuh, kamu sudah membawa gambar ini satu langkah lebih dekat menuju hasil akhir yang utuh dan memukau. Setelah seluruh mahkota bunga selesai diblok warna putih, diamkan sebentar agar cat mengering. Baru setelah itu kita bisa lanjut ke tahap pewarnaan utama dengan warna merah dan kombinasi lainnya. Dengan memulai blok dari tengah, kita akan lebih mudah mengatur arah warna dan menjaga bentuk alami bunga agar tetap proporsional dan hidup. Tetap sabar dan teliti, karena proses ini akan menjadi dasar penting untuk tahap pewarnaan selanjutnya. Alhamdulillah, sahabat kreatif, kita sudah sampai di akhir sesi tutorial hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti proses demi proses bersama kami di channel Zahida Painting. Hari ini kita telah mempelajari dua tahapan penting dalam dunia seni lukis, yaitu cara membuat pola bunga dan daun di sekitarnya, serta teknik blok warna menggunakan warna putih sebagai dasar, yang kita mulai dari bagian tengah bunga dan lanjut hingga ke seluruh mahkota bunga. Seperti yang kita pelajari bersama, membuat pola bukan hanya sekadar menggambar garis, tapi juga tentang bagaimana kita menyusun komposisi, menyeimbangkan bentuk, dan menciptakan alur visual yang enak dipandang. Sementara itu, blok warna menjadi pondasi penting yang akan menentukan kedalaman, pencahayaan, serta kesan akhir dari lukisan yang akan kita buat nantinya. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disinilah dasar kekuatan sebuah karya seni dibentuk. Tanpa pola yang presisi dan blok warna yang rapi, pewarnaan tahap lanjut akan terasa sulit dan hasil akhir bisa kehilangan keseimbangan. Maka dari itu, jangan pernah remehkan langkah awal ini. Kami harap, melalui video ini, teman-teman tidak hanya mendapat pengetahuan teknis, tapi juga semangat dan kepercayaan diri untuk terus berlatih dan bereksplorasi. Dunia seni itu sangat luas dan penuh warna, dan setiap orang punya gaya dan ciri khas masing-masing. Temukan gaya kalian, kembangkan kreativitas, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Bagi kalian yang sudah mencoba mengikuti langkah-langkah dalam video ini, kami sangat ingin melihat hasil karya kalian. Silakan tag kami di Instagram Zahida_painting atau kirimkan melalui kolom komentar. Kami akan sangat senang melihat hasil karya sahabat semua. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka dengan tutorial ini, subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Insya Allah, ke depan akan ada lebih banyak konten menarik, tutorial berbagai motif bunga,
teknik gradasi, hingga eksplorasi media lukis yang bisa kalian pelajari bersama kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan tema yang tak kalah seru dan penuh inspirasi. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan jangan pernah berhenti mencintai dunia seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warna dari kami. Zahida Painting, karena setiap goresan punya cerita.